Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai akuntansi asuransi syariah atau yang disebut dengan takaful. Nah, perkenalkan saya sendiri Danisa Nanda Pratiwi yang akan menjelaskan materi pertama, yaitu karakteristik akad asuransi syariah. Karakteristik yang pertama adalah asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian atas akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta. Nah, karakteristik yang kedua adalah prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah tolong-menolong atau ta'awuni dan saling menanggung atau takafuli antara sesama peserta asuransi. Nah, karakteristik yang ketiga adalah akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabaruk dan akad tijari. Jadi dalam asuransi syariah itu ada dua akad, yaitu tabaruk dan tijari. Nah, akad tabaruk sendiri itu digunakan di antara para peserta. Sedangkan akad tijari itu digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah. Karakteristik yang keempat adalah pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi atau kontribusi dengan investasi. Karakteristik yang kelima, itu dana tabaruk dibentuk dari akumulasi dari surplus underwriting dana tabaruk yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi syariah. Nah, karakteristik yang terakhir adalah pembayaran manfaat asuransi atau klaim berasal dari dana peserta kolektif atau dana tabaruk tadi, dengan resiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi. Nah, sekian dulu penjelasan materi yang pertama dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis takaful atau asuransi syariah. Jenis-jenis takaful ada 3. Yang pertama takaful individu, yang kedua ada takaful grup, dan yang ketiga ada takaful umum. Takaful individu adalah salah satu produk asuransi syariah yang sifatnya lebih kepada perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan bersifat pribadi. Untuk takaful individu ini dapat dibagi kembali dalam berbagai jenis, yaitu yang pertama ada takaful dana investasi. Ialah produk asuransi syariah yang menjamin dan memberikan perlindungan sebagai bekal hari tua dari nasabah atau bisa juga menjadi jaminan dana bagi ahli waris bila nasabah meninggal dunia lebih awal. Yang kedua ada takaful dana haji. Takaful dana haji ialah produk yang dipergunakan sebagai perlindungan dana untuk perorangan yang merencanakan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga ada takaful dana siswa. Ialah produk asuransi syariah yang mampu memberikan jaminan berupa dana pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai dengan mendapatkan gelar sarjana. Yang keempat ada takaful dana jabatan. Ialah sebuah jaminan berupa santunan bagi ahli waris dari nasabah yang menduduki jabatan penting bila sang nasabah meninggal dunia lebih awal atau bila nasabah tidak bekerja lagi dalam masa jabatannya. Yang kedua ada takaful group. Takaful group merupakan salah satu produk asuransi syariah yang sifatnya lebih kepada perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan juga kelompok. Misalnya dalam kelompok sebuah perusahaan. Untuk produk takaful group ini dapat dikelompokkan kembali dalam berbagai jenis, yaitu yang pertama ada takaful al-khairat dan tabungan haji, yaitu sebuah program yang diberikan asuransi syariah dalam memperoleh jaminan bagi karyawan yang ingin menunaikan ibadah haji
yang didanai oleh iuran bersama dengan keberangkatan secara bergilir. Yang kedua ada takaful kecelakaan siswa. Ialah salah satu produk dari asuransi syariah yang memberikan jaminan bagi para pelajar dari semua resiko kecelakaan yang berakibat cacat, bahkan yang mengakibatkan meninggal dunia. Yang ketiga ada takaful wisata dan perjalanan. Ialah sebuah jaminan dari produk asuransi syariah untuk para peserta wisata dari resiko kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat seumur hidup. Yang keempat, ada takaful kecelakaan diri kumpulan. Ialah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditunjukkan untuk perusahaan, organisasi, atau perkumpulan yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan apabila mengalami musibah karena kecelakaan dalam masa perjanjian. Yang kelima, ada takaful majelis taklim, yaitu suatu bentuk perlindungan bagi majelis taklim yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal pada masa perjanjian. Dan yang terakhir ada takaful pembiayaan. Takaful pembiayaan adalah jaminan yang diberikan perusahaan asuransi dengan produk asuransi syariah dalam hal untuk pelunasan hutang bagi nasabah yang meninggal dalam masa perjanjian. Yang ketiga, takaful umum. Takaful umum adalah suatu produk dari asuransi syariah yang sifatnya lebih kepada perlindungan dan perencanaan untuk umum dan bersifat umum untuk semua nasabah asuransi syariah. Untuk takaful umum dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada takaful kebakaran, yaitu jaminan berupa perlindungan dari segala macam kerugian yang disebabkan oleh api. Yang kedua ada takaful kendaraan bermotor, yaitu perlindungan yang diberikan kepada setiap nasabah asuransi syariah yang memiliki kendaraan terhadap kerugian yang terjadi pada kendaraan bermotor. Yang ketiga ada takaful rekayasa, ialah sebuah produk yang dijanjikan oleh perusahaan jika menjadi peserta asuransi syariah. Perlindungan ini bisa dilakukan terhadap kerugian pada pekerjaan pembangunan, baik itu pembangunan untuk rumah, villa, ataupun bangunan yang lainnya. Yang ketiga ada takaful pengangkutan, ialah salah satu produk dari asuransi syariah yang memberikan perlindungan dari segala kerugian pada semua jenis barang setelah dilakukannya pengangkutan baik darat, laut, dan udara. Dan yang terakhir ada takaful rangka kapal, yaitu jenis produk asuransi syariah yang dapat memberikan sebuah perlindungan dari kerusakan semua jenis mesin, khususnya mesin kapal dan rangka kapal yang disebabkan oleh suatu kecelakaan dan musibah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mufid. Untuk Mufid dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Tria atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi asuransi syariah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 108, laporan keuangan perusahaan asuransi syariah yang lengkap terdiri dari yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca, yakni laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada saat tertentu yang bertujuan untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua ada laporan surplus defisit underwriting dana tabarruk, yang diantaranya berisi kontribusi bruto. Yang kedua ada bagian reasuransi atas kontribusi. Ketiga ada perubahan kontribusi yang belum menjadi hak. Jadi di laporan surplus itu ada 3 isi tersebut dan masih ada beberapa lagi yang bisa